Air semakin besar menyusul dugaan peretasan 10 lembaga dan kementerian termasuk Badan Intelijen Negara. Data yang dihimpun Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menunjukkan sepanjang Januari sampai Agustus 2021 ditemukan 888,7 juta serangan siber. Maraknya peretasan semestinya dijadikan peringatan ada kelemahan dari sistem keamanan siber di tanah air. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Mas Dave. Selamat sore Mbak Nana, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik, semoga Anda juga kabarnya baik. Dan ada Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat sore Pak Alphonse. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Pak Dev, ketemu lagi kita. Selamat sore Pak Alphonse. Oke, ini sudah berhari-hari saya perlu tanya kepada Mas Dev sebagai mitra kerja pemerintah, apakah Komisi 1 sudah mendapat konfirmasi dari BSSN atau BIN terkait peretasan yang dilakukan hacker dari Tiongkok terhadap lembaga dan kementerian Indonesia, Mas Dev? Ya, baru informasi yang kami terima masih secara informal ya, belum ada rapat khusus membahas mengenai ini karena sekarang memang kita sedang fokus penyelesaian RAPBN 2022. Tapi komunikasinya sudah disampaikan baik langsung kepada kami pribadi ataupun juga melalui pimpinan komisi tentang siapa-siapa saja mereka itu dan apa saja tindakan-tindakan yang sudah diperbuat. Akan tapi yang menjadi pertanyaan itu kenapa hal ini terulang terus kembali begitu ya. Dan juga undang-undang perlindungan data pribadi juga belum selesai, terus juga undang-undang keamanan dan kedaulatan cyber juga belum dibahas. Jadi satu-satunya undang-undang yang bisa melakukan perlindungan terhadap internet kita itu hanya undang-undang ITE saja, dan itu juga sangat minim untuk bisa melakukan perlindungan. Oke, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami CNN Indonesia sudah berulang kali selama 3 hari berturut-turut berupaya untuk mengundang kepala BSSN ataupun juru bicara dari BSSN. Namun dari pihak BSSN tidak ada yang bersedia untuk hadir di diskusi kita sore hari ini. Jadi kita lanjutkan saja diskusinya. Mas Dev, tadi saya ingin menggarisbawahi, saya ingin memastikan bahwa secara informal disampaikan kepada Komisi 1 pribadi-pribadi dan juga pimpinan, artinya memang diakui oleh pemerintah ada peretasan terhadap lembaga-lembaga yang diberitakan selama ini yang dilakukan oleh hacker dari Tiongkok. Jadi memang ada informasi disinyalir dan itu kan sudah kejadian sudah beberapa bulan yang lalu. Ini baru informasi yang itu memang belum bisa kami sampaikan secara publik karena masih dalam statusnya masih rahasia negara. Akan tapi ini menunjukkan memang ada kelemahan dan juga yang kami pertanyakan itu ya selama ini kebijakannya apa saja, kenapa terkesan lamban juga dan kenapa baru munculnya terkuaknya sekarang. Oke. Saya mau ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, tadi diakui oleh Mas Dev sebagai mitra kerja Komisi 1 bahwa memang ada peretasan, itu diakui secara informal oleh pemerintah. Pemerintah terkesan sangat tertutup sekali dalam menanggapi informasi peretasan ini terhadap lembaga dan juga kementerian. Apakah memang kejadian peretasan ini sulit sekali untuk dibuktikan, Pak Alphonse? Untuk kejadian yang kali ini saya pikir berbeda, kita menyikapinya perlu berbeda. Karena ini adalah peretasan intelijen. Jadi kalau sebelumnya kan memang terjadi kebocoran data, kelemahan penanganan. Kalau ini peretasan intelijen itu sebenarnya di dunia ini di mana-mana ya para intelijennya saling meretas gitu loh. Jadi kita tidak perlu terlalu paranoid dengan hal ini. Nah, tetapi memang jangan menganggap enteng juga. Jadi dalam arti bahwa BSSN posisinya sentral, dia mengawasi trafik internet dan BIN yang menjadi sasaran dan kementerian-kementerian lainnya harusnya BSSN akan memiliki cara untuk mendeteksi hal ini secara dini. Oke, tapi apakah memang sulit dibuktikan adanya peretasan begitu? Sistem pencegahan, sistem deteksi yang dimiliki oleh pemerintah, apakah memang tidak mampu untuk bisa membuktikan itu, menangkalnya, Pak Alphonse? Kita tidak bisa mengatakan peretasan, hanya disinyalir ada malware yang diduga Thanos atau PlugX yang berusaha ditanamkan, ya kan? Kalau Thanos itu sebenarnya kurang logis karena Thanos itu ransomware. Dan ransomware itu kan akan mengenkrip data korbannya, itu tidak logis untuk dilakukan sebagai malware dalam intelijen. Mungkin PlugX yang lebih logis karena dia berusaha mencuri data
mentransfer data. Kalau Thanos itu masa dia melakukan sesuatu lalu mengenkrip data korban, jadi ketahuan dong. Orang peretasan intelijen itu maunya kalau bisa nggak ketahuan gitu loh. Lalu diam-diam dia copy data, dia curi datanya gitu loh. Artinya ada data yang tercuri tidak dalam kasus ini, menurut Pak Alphonse? Saya tidak bisa jawab. Jadi saya tidak bisa bilang ya atau tidak. Tapi indikasi adanya Thanos atau Plug X itu memang perlu ditindaki lebih lanjut. Lalu perlu dilihat juga apakah hanya ada komputer di luar yang memang memiliki akses ke dalam atau gimana. Jadi memang ini terlalu dini ya kalau kita mengatakan ada peretasan atau tidak. Oke. Mas Dev, kembali ke Anda di tengah narasi kampanye pemerintah terhadap revolusi 4.0, 4.0, ini malah ada kejadian dugaan peretasan secara informal sudah diakui oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaganya. Apakah kemudian Komisi 1 melihat ini kontraproduktif kebijakan pemerintah ingin revolusi 4.0 tapi sistem pencegahannya lemah begitu, Mas Dev? Ya, jadi gini, pertama mesti dipertegas dulu ya. Jadi bukannya pemerintah mengakui adanya peretasan atau tidak, tapi dia mengakui emang ada kemungkinan seperti tadi Pak Alphonse katakan dan ada ditemukan malware tersebut. Nah, itu sudah dilakukan penanganan gitu. Nah, apakah data itu benar-benar tercuri apa tidak? Itu kan baru ketahuan ketika itu terkuak naik ke permukaan gitu, kayak kemarin data BPJS ataupun data e-hack gitu. Nah, begitu muncul, nah baru ketahuan bahwa itu data itu bocor kan. Nah, itu satu. Terus dua, nah lalu dalam rangka menuju industri 4.0 dan juga digital dan juga Internet of Things, ya berarti memang ini perlu peningkatan juga ya, karena memang ini proses yang berlanjut. Nah, kan tapi ya Bu, bukan berarti kita harus memaklumi, justru ini harus menjadi dorongan juga pemerintah untuk terus mereformasi dan juga mengupgrade sistemnya, baik teknologinya dan juga penggunanya dan juga programmer-programmer. Maka itu pemerintah kita harapkan bisa lebih proaktif, bisa lebih agresif, baik itu merekrut dan juga mencetak dan juga menyiapkan infrastrukturnya untuk sehingga kita memiliki programmer baru yang bisa membuat penangkal akan malware seperti ini. Oke. Pak Alphonse, mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala BSSN di berita kami sebelumnya bahwa data BSSN menunjukkan sepanjang Januari sampai Agustus 2021 itu ada peretasan 888,7 juta. Kenapa kemudian di tengah pandemi justru meningkat pesat peretasan di dunia siber tanah air, Pak Alphonse? Logikanya memang begitu. Dengan adanya pandemi memang aktivitas fisik akan berkurang dan beralih ke aktivitas digital. Makin banyaknya aktivitas digital akan mengakibatkan usaha untuk mendapatkan informasi digital itu meningkat dan itu akan berjalan lurus dengan usaha peretasan. Jadi di sini posisi BSSN menurut saya sangat sentral, khususnya dalam kasus ini ada dua yang perlu kita harapkan. Pertama, BSSN itu mengurusi sandi, jadi mereka perlu mengurusi private key dan public key dari lembaga negara, kementerian dengan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun bocor itu datanya udah di-encrypt, nggak ada artinya gitu loh. Tapi itu benar-benar BSSN sudah di backup oleh BSSN gitu ya. Yang kedua, BSSN itu memantau, memiliki akses, memiliki wewenang untuk memantau trafik internet. Jadi mereka bisa mengetahui kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi gitu loh. Oke, tapi peran BSSN apakah memang sekuat itu, Mas Dev? Secara politik, secara anggaran, sebagai Anda, sebagai mitra, apakah memang BSSN memiliki peran sekuat itu? BSSN ini sekarang belum memiliki undang-undang, makanya pentingnya itu undang-undang kedaulatan dan keamanan cyber dibentuk agar ada kekuatan hukum dari BSSN untuk melakukan penelusuran ataupun juga penyidikan terhadap pelanggar-pelanggar ataupun pencurian data seperti ini. Sekarang itu otoritasnya masih ada di kepolisian ya, tapi kepolisian juga memiliki keterbatasan. Nah, maka itu penting juga undang-undang ini kelar dan juga ada urunan-urunan daripada produk undang-undang itu sendiri sehingga untuk penegakan hukumnya dan perlindungan kepada masyarakat benar-benar bisa terbentuk. Oke, selain BSSN tidak punya payung hukum, apakah dengan menyelesaikan RUU PDP perlindungan data pribadi ini juga bisa menyelesaikan persoalan peretasan atau memang sulit juga, Mas Dev? Itu satu langkah lebih maju lagi lah paling tidak.
karena ya, semua itu kan harus berkaitan. Memang semestinya itu undang-undang data pribadi harusnya selaras sejalan dengan undang-undang keamanan dan kedaulatan cyber. Jadi nggak bisa cuma satu. Jadi jalan itu harus dua-duanya harus berjalan. Nah, jadi baru bisa melangkah dengan lancar. Jadi kalau cuma satu tetap akan menjadi pincang. Jadi bukan tidak bisa akan tapi lambat. Nah, maka itu penting untuk semua undang-undang itu bisa segera dirangsingkan. Oke, Mas Alfon, RUU Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Keamanan Cyber tadi, apakah memang mampu untuk bisa melindungi data-data dan juga sistem keamanan siber di tanah air? Satu langkah lebih maju seperti yang disampaikan Mas Dev tadi? Kita berharapkan begitu. Jadi itu akan mendorong komunitas IT terutama decision maker untuk lebih peduli kepada security, di mana saya harapkan mereka bisa mendapatkan sanksi yang serius jika terjadi kebocoran data yang di bawah tanggung jawab mereka. Oke. Resiko terburuk dari peretasan ini apa sih sebetulnya Mas Alfons? Apakah kemudian data-data warga negara, data-data pemerintah itu kemudian menjadi terancam atau memang resikonya lebih ke keamanan negara? Resikonya apa yang paling buruk? Dalam hubungan dengan peretasan kali ini, yang diincar adalah informasi strategis. Jadi resikonya akan sangat besar untuk negara. Untuk masyarakat, resiko tidak langsung kekacauan atau apa. Tapi misalkan keputusan politik, kemudian posisi militer, rahasia kebijakan negara atau apa yang akan diambil. Contohnya mau pakai teknologi apa atau sejenisnya. Nah, hal-hal itu yang sangat strategis yang diincar kalau dalam usaha peretasan ini. Oke, solusinya ke depan apa Pak Alfons? Solusinya ya satu, BSSN menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dua fungsi tadi. Satu fungsi enkripsi yang dia memang memiliki hak untuk itu, dia memantau traffic, dan BIN juga dilibatkan untuk melakukan pengamanan yang lebih baik ya dari yang sudah dilakukan saat ini. Hanya itu saja atau ada yang lain? Karena BSSN kalau misalnya diharapkan itu agak sulit ya, mengingat secara politik, secara payung hukum mereka belum kuat. Ada solusi lain Pak Alfons? Saya pikir dari sisi BSSN mereka sudah ada kepres yang menunjuk memberikan mereka wewenang. Dan kalau memang ingin lebih baik lagi, mungkin kita perbaiki SDM yang ada, ya kan, di mana kebanyakan masih belum memiliki kesadaran yang tinggi, dan kalau bisa baby boomer seperti saya ini digantikan oleh milenial yang lebih tanggap terhadap digital dan dunia IT ini. Oke, kalau dari Komisi 1, Mas Dev, evaluasinya, masukannya kepada pemerintah apa supaya tidak terjadi peretasan lagi? Ya tentunya upgrading sistem itu penting, terus juga tadi saya utarakan ya, terus bisa mencetak kader dan juga pemerintah bisa investasi dari sumber daya manusianya. Dan juga bisa meningkatkan juga kualitas daripada sekolah-sekolah yang untuk khususnya di bidang IT seperti janji presiden yang lalu itu. Jadi di kampus-kampus baik di ITB ataupun juga di sekolah-sekolah negeri lainnya, universitas negeri lainnya bisa menciptakan prodi-prodi baru sehingga ada tempatnya, ada wadahnya, dan juga ruang lingkup untuk mereka usahanya juga ditingkatkan, dan juga membangun jaringan juga sehingga untuk bisa mereka itu leluasa untuk masuk di dunia internet, sehingga kesempatan itu tinggi, dan itu memberikan ruang dan juga menciptakan kesempatan dan juga membuat para programmer baru lah untuk ada ruang lingkup mereka. Oke, baik, kita tunggu. Dan juga nanti penting buat pemerintah itu juga dipastikan harus selalu menggunakan program-program buatan dalam negeri. Jangan selalu kita mencari keluar. Kerjasama penting, akan tapi lebih penting lagi kalau kita bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah pemerintah yang strategis untuk bisa mengurangi ataupun menangkal peretasan di dunia siber selama ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih selalu. Selalu.